Bab 176. Riri dulu gak kerja. Dia di rumah doang. Tapi gak pernah minta yang aneh-aneh. Dikasih nafkah berapapun nerima, jawab Romi yang lagi-lagi tanpa sadar membandingkan dengan istri pertamanya. Sudah aku bilang jangan bandingkan aku dengan istri bodohmu itu. Jelas beda. Buktinya kamu lebih memilih aku dan membuangnya. Itu karena dia bodoh. Jadi stop membandingkan aku sama dia. Timpal Mia sengit. Sudah, gak perlu bicara lagi. Ini sudah siang. Aku harus buru-buru berangkat, lanjut Mia seraya mengusap lipstik ke bibirnya. Loh, kamu gak siapin sarapan dulu buat aku? Tanya Romi keheranan. Ya enggak lah. Yang bener aja. Sudah rapi dan cantik gini harus masak ke dapur. Minta bikinin mama aja. Biasanya juga mama yang siapin kan, jawab Mia santai. Aku berangkat, lanjutnya sembari meraih tas dan menentengnya. Berjalan lenggak-lenggok keluar dari kamar. Loh, suami belum disiapin sarapan udah mau pergi aja. Minimal buatin teh manis atau secangkir kopi, protes Bu Riana melihat menantunya itu keluar dari kamar. Maaf, Ma, aku gak ada waktu. Suruh Mas Romi bikin sendiri aja, gampang ini. Atau Mama saja yang bikinin. Jawaban Mia selalu santai tanpa beban seperti biasa. Kalau setelah menikah masih apa-apa Mama yang nyiapin, buat apa gunanya Romi punya istri? Gak guna banget, gerutu Bu Riana. Kalau setelah menikah aku masih harus kerja cari uang sendiri, buat apa gunanya aku punya suami? Harusnya kan dia yang memenuhi semua kebutuhanku. Gak guna banget, balas Mia dengan sebelah bibir terangkat. Skakmat. Gumamnya sambil meneruskan langkah keluar dari rumah itu. 66. Jangan pikir aku bisa dijajah seperti menantu pertamamu itu ya, Ma. Maaf, itu tidak bisa. Sekarang giliran aku yang menjajah, lanjut Mia tanpa gentar sedikitpun dengan keluarga sang suami. Sementara di dalam rumah, kekesalan Bu Riana pada istrinya itu kian menyala. Kepalanya seakan berasap melihat kelakuan Mia. Nah tuh, yang bikin kekacauan baru nongol. Bu Riana meluapkan sisa kekesalannya pada Romi. Apaan sih, Ma, masih pagi ngomongnya udah ngaco aja. Balas Romi dengan kening berkerut. Apaan-apaan? Kamu yang apaan? Punya istri gak ada gunanya sama sekali. Bikin Mama makin pusing aja. Timpal Bu Riana. Mama dikasih menantu kayak Riri yang 24 jam di rumah gak nerima. Sekarang ganti sama Mia yang bekerja masih diprotes juga. Kalau gini caranya Romi harus jadi duda sekalian biar gak punya istri, balas Romi serba salah. Ya gak gitu juga. Kalau mau ganti istri tuh minimal lebih baik dari istri pertama. Bukan malah lebih buruk segala-galanya, omel Bu Riana. Lebih baik dalam hal apa? Mia kan lebih baik dalam hal mencari uang sendiri. Kekurangannya dia jadi gak memiliki waktu buat bantuin Mama ngerjain pekerjaan rumah, balas Romi. Ia masih membela istrinya itu karena terlanjur mencintainya. Kamu ini, bela aja terus. Entar lama-lama juga jengah sendiri. Emang enak punya istri pongah kayak gitu. Mentang-mentang bisa cari uang sendiri, gerutu Bu Riana. Bukan bela, cuma ya gimana lagi. Sekarang dia istri Romi. Baru juga sehari masa mau disuruh ganti lagi, timpal Romi kebingungan. Tahu gitu mending Riri kemana-mana. Meski gak kerja, dia mau aja dijadikan pembantu gratisan. Mana kita dapat proyek kerja sama lagi.
Nah sekarang, pembantu gratisan hilang, proyek kerjasama juga ikut hilang, balas Bu Riana. Yang paling pusing tuh papamu. Sekarang lagi pontang-panting cari perusahaan lain yang mau diajak kerjasama. Meski sudah 2 mingguan ini belum ada hasilnya, lanjut Bu Riana. Ya udah sih, Ma, sudah takdir, jalani saja. Balas Romi enteng. Takdir-takdir mulutmu. Ini semua tuh gara-gara kamu. 2 kali menghamili wanita di luar nikah. Akibatnya gini kan. Semuanya berantakan, hardik Bu Riana. Kalau sudah disudutkan seperti itu, Romi memilih diam dan menghindar. La pun melenggang pergi keluar dari rumah tanpa sarapan bahkan tanpa satu teguk minuman pun yang masuk ke perutnya. Romi. Mama belum selesai bicara. Bu Riana berteriak kesal. Aku harus kerja, Ma. Nanti kesiangan. Jawab Romi kencang karena hampir memasuki mobilnya. Siang ini, Raihan meminta waktu sebentar untuk pulang dan membujuk ibunya agar ikut tinggal sementara di kediaman Adiputra. Apalagi ia mendengar kabar jika wanita yang melahirkannya itu sedang tidak enak badan. Umi sudah terbiasa tinggal sendiri, Ray. Gak apa-apa. Jangan khawatir, Umi cuma masuk angin. Kata Umi. 67. Aminah saat Raihan kembali membujuknya untuk kesekian kali. Umi, ayolah. Ray mohon. Ray sudah bicara dengan Tuan Damar dan Tuan Davin kok. Mereka mengizinkan. Toh di rumah itu memang ada kediaman khusus untuk tempat tinggal para pegawai. Biar Ray tenang, Umi. Gak kepikiran terus. Jadi Ray bisa tetap bekerja sambil memantau Umi. Tak putus asa, Raihan terus membujuk. Atau begini saja, Raihan berhenti saja bekerja di tempat Tuan Damar dan kembali ke pondok agar setiap hari bisa pulang lagi. Raihan memberikan penawaran lain. Umi Aminah lekas menggeleng. Jangan, Nak, cegahnya buru-buru. Susah payah kesempatan itu datang di mana Raihan bisa bekerja di tempat yang dulu seringkali diminta sang ayah didatanginya. Baiklah kalau gitu. Umi ikut tinggal di sana sementara. Tapi, cuma sampai Riki kembali bertugas seperti biasa, lanjut Umi Aminah akhirnya. Alhamdulillah. Raihan tersenyum lega. Ayo, Umi langsung siap-siap. Ray gak punya banyak waktu soalnya, sambung Raihan. Umi Aminah mengangguk lalu bangun dari duduknya. Ia berjalan menuju kamar dan mengambil beberapa buah pakaian dari dalam lemari lalu memasukkannya ke dalam tas jinjing. Seperangkat alat sholat dan Al-Quran tak lupa dimasukkannya. Terakhir, ia memegang foto sang suami lalu menyelipkannya foto itu di dalam lipatan salah satu baju. Kita akan pergi ke rumah keluarga yang dulu begitu dirindukanmu, Mas. Jika jasadmu sudah tak memungkinkan lagi untuk ikut, setidaknya fotomu bisa terus menemaniku, lirih Umi Aminah sendu. Umi, sudah. Umi Aminah menoleh. Menatap Raihan yang menyembulkan kepalanya di ambang pintu kamar. Sudah, jawabnya singkat. Biar Ray yang bawakan tasnya. Balas Raihan sambil melangkah. Meraih tas lalu menjinjingnya. Ayo, ajaknya sambil keluar kembali dari kamar itu. Umi Aminah mengikuti langkah Raihan. Keluar dari rumah lalu mengunci pintunya. Kemudian berjalan bersisian menuju mobil yang terparkir di tepi jalan sana. Silakan masuk, Umi. Kata Raihan sambil membukakan pintu mobil. Umi Aminah mengangguk lalu menaiki mobil. Duduk di jok depan, bersebelahan dengan Raihan yang menyusul masuk dan duduk di belakang kemudi.
Umi Aminah sempat menatap sejenak sang putra yang mulai menyalakan mesin mobil lalu mengendarainya. Kulit kuning langsat begitu bersih, dibalut dengan kemeja hitam yang digulung sampai siku, rambut hitam legam sedikit bergelombang, hidung mancung dan alis tebal yang hampir menyatu. Mengingatkan wanita parubaya itu pada ketampanan sang suami dulu. Umi kenapa lihatin Rey kayak gitu? Tanya Reyhan yang sadar sedang diperhatikan. Gak apa-apa, nak. Ibu cuma pangling, semakin dewasa, kamu semakin tampan. Menyerupai ayahmu dulu waktu muda, puji Umi Aminah. 68. Bisa aja nih memui anak sendiri, keke Reyhan tertawa kecil. Kalau bukan ibu sendiri yang memuji, siapa lagi? Apalagi kamu belum punya pasangan, Rey, balas Umi Aminah berkelakar. Reyhan tersenyum kecil. Meski kepalanya tetap fokus lurus ke depan. Sementara Umi Aminah mulai memalingkan tatapannya keluar jendela mobil. Semakin lama melaju, hatinya semakin berdebar. Grogi akan bertemu dengan keluarga sang suami. Sebenarnya, dulu tak lama setelah sang suami meninggal, Umi Aminah sempat mendatangi kediaman Adiputra sekali. Maaf, mau bertemu dengan siapa, ya? Tanya satpam yang berjaga kala itu. Mau ketemu Pak Damar ataupun istrinya, jawab Umi Aminah dengan grogi. Sudah ada janji sebelumnya. Tanya satpam itu lagi. Umi Aminah menggeleng kikuk. Menatap rumah megah di hadapannya, keinginannya untuk berkunjung menjadi urung. Ragu, takut, khawatir, semuanya bercampur menjadi satu. Ia takut disangka menginginkan kemewahan dari keluarga tersebut. Meski niatnya baik. Hanya ingin menyampaikan bahwa suaminya yang tak lain bagian dari keluarga itu telah meninggal. Kalau begitu tolong buat janji terlebih dahulu. Titah satpam tegas. Saya hanya ingin memberi kabar tentang salah satu keluarga Adiputra. Tentang Mas Devan, akunya grogi. Mata satpam tadi langsung melebar mendengar nama tersebut. Tunggu sebentar, ujarnya buru-buru sembari melangkah menuju pos lalu meraih gagang telepon. Di saat bersamaan, karena rasa takut dan tegang yang semakin menguat, Umi Aminah pun memutuskan untuk berbalik dan segera pergi meninggalkan gerbang kediaman Adiputra. Rasanya ia belum siap. Satpam itu pun celingukan saat akan mempersilahkan Umi Aminah untuk masuk. Apakah saat Pak Damar menghampiri ke sana langsung dengan tergesa? Mana orangnya? Tanya Pak Damar. Tiba-tiba gak ada, Tuan, jawab satpam. Cek CCTV, titah Pak Damar lalu buru-buru masuk ke dalam pos. Mengecek CCTV dan melihat wajah orang yang mencarinya. Cari dia. Barangkali masih sekitaran sini. Titah Pak Damar lagi. Sayangnya, Umi Aminah sudah dalam perjalanan kembali ke terminal bus. Hingga tak pernah ditemukan. Umi, ayo turun. Kita sudah sampai. Kata Reyhan sambil menghentikan laju mobilnya. Umi Aminah mengangguk lalu menuruni mobil yang pintunya sudah dibukakan sang putra. Menatap ke arah bangunan di depannya dengan jantung berdebar. Bangunan yang sama seperti dulu saat ia mendatanginya. Hanya 69 saja sekarang lebih megah dan terawat. Kita temui dulu Tuan Damar, ajak Reyhan sembari menuntun tangan Umi Aminah yang mulai terasa dingin. 70. Saat kaki Reyhan hampir melangkah untuk memasuki rumah, Umi Aminah tiba-tiba melepaskan genggaman tangannya. Umi, tunggu di sini saja, kata Umi Aminah dengan kikuk. Tapi Umi, Rey mau ngenalin Umi sama Tuan Damar. Soalnya beliau sudah berkali-kali nanyain tentang Umi,
balas Raihan. Umi. Gak enak, nak. Takutnya mengganggu beliau, jawab Umi Aminah memberi alasan. Gak akan, Umi. Beliau sendiri yang bilang minta dikenalin. Ayo. Raihan kembali membujuk. Umi Aminah menghela napas diam-diam lalu mengangguk kecil. Ia dan Raihan hampir melangkah memasuki rumah tapi pintunya keburu terbuka. Raihan. Sudah kembali. Umi Aminah dan Raihan langsung menoleh mendengar seruan tersebut. Di mana sosok Pak Damar sudah berdiri di ambang pintu depan sembari menatap sepasang ibu dan anak tersebut. Tuan. Sudah bangun? Raihan balik bertanya. Saat pergi tadi, Raihan memang meninggalkan Pak Damar saat sedang istirahat siang. Oh, iya, Tuan. Perkenalkan, ini Umi saya. Umi Aminah. Umi, ini majikan Rai selama ini. Tuan Damar, lanjut Raihan memperkenalkan satu sama lain. Umi Aminah menatap lelaki sepuh di hadapannya dengan mata berembun. Sekian lama ingin bertemu dengan keluarga sang suami, dan baru kali ini terlaksana, membuat wanita parubaya itu merasa haru bukan main. Sampai-sampai ia tak sadar saat Pak Damar mengulurkan tangan padanya. Umi. Rai menegur pelan Umi Aminah yang masih terdiam. Oh, iya, maaf. Saya ibunya Raihan. Salam kenal, Tuan. Tutur Umi Aminah seraya menangkupkan kedua tangannya. Senang sekali rasanya putra saya bisa bekerja di sini, lanjut Umi Aminah berbasa-basi. Sama-sama, Mbak, Umi, atau apa ya enaknya. Pak Damar kebingungan untuk menyematkan panggilan pada Umi Aminah. Umi Aminah saja, Tuan. Sama seperti yang lain. Atau Aminah saja sudah cukup, jawab Umi Aminah mencoba menahan debaran di jantungnya. Baiklah, Umi Aminah saja kalau gitu, gak enak kalau cuma sebut nama, timpal Pak Damar sembari tersenyum ramah. Tiba-tiba ia saja memicing menatap Umi Aminah. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Rasa-rasanya saya pernah melihat Anda. Tapi lupa kapan dan di mana, lanjut Tuan Damar dengan keningkian mengernyit seolah sedang berusaha mengingat. Umi Aminah kian merasa grogi lalu buru-buru menunduk. Sepertinya itu hanya perasaan Tuan saja. Soalnya dulu saya tinggal di desa dan baru beberapa tahun ini pindah ke kota. Itu pun tak pernah pergi kemana-mana. Terus. 71. Berada di rumah. Jangankan bertemu dengan orang penting seperti Anda, Tuan, sangkal Umi Aminah seraya tersenyum samar. Benarkah cuma perasaan saja? Pak Damar garuk-garuk kepala seolah begitu yakin dengan instingnya. Bisa jadi, Tuan. Apalagi Tuan kan orang penting yang sering bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Mungkin salah satu dari mereka memang ada yang hampir mirip dengan Umi. Raihan yang dari tadi hanya menyimak, ikut memberi pendapat. Pak Damar mendengkus pelan. Ya, mungkin saja. Balasnya sambil menepuk pelan pundak Raihan. Segera ajak ibumu ke kamarnya. Kalau gak salah masih ada kamar yang kosong satu. Atau kalau sekiranya gak ada, bisa cari kamar lain di dalam rumah ini, lanjut Pak Damar. Baik, Tuan, jawab Raihan. Selamat datang di kediaman Adiputra, Umi Aminah. Semoga betah, ya. Jangan sungkan selama tinggal di sini. Saya tinggal ke dalam dulu, ujar Pak Damar ramah. Baik, Tuan. Terima kasih. Umi Aminah lekas mengangguk hormat melepas kepergian majikan dari sang putra. Mari, Umi. Tempat tinggal para pegawai ada di sebelah sini,
termasuk Raihan, ajak Raihan menuju samping rumah utama. Di mana ada bangunan lain yang di dalamnya terdapat banyak kamar lengkap dengan ruang televisi dan dapur kecil. Di sanalah tempat para pegawai di rumah itu beristirahat. Mulai dari supir, tukang kebun, asisten rumah tangga lain selain Bosumi yang sudah bekerja begitu lama, satpam yang berjaga bergantian, juga ajudan seperti Raihan. Masih ada kamar yang kosong kok. Satu lagi. Kamarnya persis di samping kamar Ray, tutur Raihan selama melangkah. Umi Aminah terus mengikuti. Matanya terus bergulir ke kanan dan ke kiri. Memperhatikan sekeliling kediaman Adiputra yang begitu megah dan nyaman. Hingga ia memasuki bangunan yang juga sama bagusnya dengan rumah utama. Hanya saja bangunan itu lebih kecil dari bangunan utama. Umi Aminah terus saja menatap setiap bagian yang dilewatinya begitu memasuki rumah. Sementara Raihan menjelaskan ruangan-ruangan apa saja itu. Ini ruangan untuk para pegawai bersantai, Umi. Biasa berkumpul sambil nonton TV, kata Raihan saat melewati ruangan yang dilengkapi dengan sofa panjang yang nyaman, karpet yang digelar begitu luas, juga TV dengan ukuran besar. Di belakang sana ada dapur sama tempat cuci-mencuci. Kalau kamar mandi ada di dalam kamar masing-masing, lanjut Raihan menjelaskan. Masya Allah, bagus sekali tempat tinggalnya. Nyaman sekali. Pantas kamu betah, Ray, timpal Umi Aminah. Tuan Damar sama Tuan Davin sama-sama baik. Siapa yang gak akan betah punya majikan seperti itu, balas Raihan apa adanya. Iya benar, Ray. Abimu dulu selalu bilang kalau keluarganya begitu baik, celetuk Umi Aminah tanpa sadar. Abi. Apa hubungannya sama Abi? Kita kan lagi membicarakan Tuan Damar dan keluarganya, Umi. Tanya. 72. Raihan keheranan. Umi Aminah langsung gelagapan. Ia baru sadar kalau celetukannya tadi terdengar oleh Raihan padahal begitu pelan. Apa? Sepertinya kamu salah dengar, nak. Umi cuma bilang kalau Umi kangen sekali sama Abi kamu karena dia juga begitu baik, elak Umi Aminah tanpa berani menatap sepasang manik sang putra. Perasaan tadi Umi bukan bilang begitu. Raihan garuk-garuk kepala dengan kening berlipat-lipat. Oh iya, Umi. Kalau boleh tahu, keluarga Abi ada di mana ya? Kok Ray gak pernah ketemu mereka? Kalau keluarga Umi kan jelas-jelas ada di desa, meskipun sekarang Nini sama Aki sudah meninggal, lanjut Raihan. Lah sebenarnya sudah sangat penasaran sejak lama. Hanya saja, setiap kali Raihan bertanya, Umi Aminah tak pernah menjawab. Ibunya itu selalu memilih untuk menghindar. Umi boleh langsung istirahat, Ray. Mau sekalian siap-siap salat asyar juga. Pinta Umi Aminah. Oh iya, ayo, Umi. Ini kamarnya. Raihan membukakan pintu kamar untuk Umi Aminah. Yang itu kamar Ray. Kalau Umi butuh sesuatu, Umi bisa panggil Ray. Tapi seringnya Ray ada di luar sih. Kadang nemenin Tuan Damar juga, lanjut Raihan. Umi Aminah mengangguk. Kalau gitu Umi masuk, ya. Tasnya biar Umi bawa. Umi Aminah mengambil alih tas yang masih dijinjing Raihan lalu memasuki kamar dan menutup pintunya. Sementara Raihan masih berdiri sambil menatap pintu kamar yang sudah ditutup rapat itu. Ia mendengus pelan diikuti embusan napas berat. Gak dijawab lagi. Seperti biasa, gumamnya sembari berbalik. Hendak menemui lagi Pak Damar khawatirnya membutuhkan sesuatu. Sementara di dalam kamar, Umi Aminah lekas mengunci pintunya.
Wanita yang selalu mengenakan baju panjang dan lebar itu sempat bersandar sejenak di daun pintu. Mencoba menetralkan jantungnya yang masih berdebar tak beraturan. Umi Aminah mengambil napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Tak lupa diikuti ucapan istighfar dalam hatinya. Berkali-kali sampai perasaannya membaik. Setelah debarannya mereda, barulah Umi Aminah mulai fokus pada kamar yang akan ditempatinya dalam beberapa hari ke depan. Matanya menyisir ke setiap sudut. Menatap barang yang ada di kamar itu mulai dari spring bed berukuran sedang, lemari baju memanjang, dan nakas kecil yang berada di samping tempat tidur. Kamar yang nyaman. Benar katamu, Mas. Papamu adalah orang yang pintar memanusiakan manusia. Hanya saja, kalian harus berseteru akibat dari fitnahan kejam, lirih Umi Aminah sendu. Ia mulai membuka tas jinjing dan mengeluarkan isinya. Menata baju yang hanya beberapa helai itu ke dalam lemari. Tak lupa, foto almarhum sang suami diselipkan di tumpukan baju paling bawah setelah dicium dan dipeluknya sebentar. Mas Raihan, kata kakek, ibumu sudah dibawa ke rumah ini ya? Tanya Ayu yang sengaja menemui Raihan di halaman. Iya, Mbak. Raihan menyahut singkat. 73. Maaf sebelumnya. Gak enak sih sebenarnya ngomongnya, soalnya kan beliau tamu. Tapi, Mbok Sumi tiba-tiba sakit, meriang. Apa saya bisa minta tolong kepada ibunya Mas Raihan untuk menggantikan tugas Mbok Sumi sampai pulih lagi? Tanya Ayu sungkan. Aku, disuruh kakek sih sebenarnya, lanjut Ayu sembari tersenyum kecil. Saya tanya Umi saya dulu ya, Mbak. Tapi saya yakin sih, Umi pasti gak keberatan. Soalnya Umi gak terbiasa berdiam diri, timpal Raihan. Baik. Tapi kalau beliau keberatan, jangan dipaksa ya. Beliau kan tamu, balas Ayu mengingatkan. Siap, Mbak. Saya langsung tanya Umi, iya. Timpal Raihan sembari berbalik dan berjalan menuju Umi Aminah berada. Wanita parubaya yang selalu berpenampilan sangat sederhana itu baru saja selesai berzikir saat Raihan mengetuk pintunya. Kenapa, Ray? Tanya Umi Aminah. Raihan pun mengatakan apa yang baru saja dikatakan Ayu padanya. Kalau Umi gak bisa gak apa-apa, katakan saja. Apalagi kan Umi bilang kemarin sedikit gak enak badan. Masya Allah, tentu saja Umi bersedia dengan senang hati. Justru Umi akan sangat tidak enak kalau cuma numpang makan dan tidur saja di sini, jawab Umi Aminah dengan mata berbinar. Tapi Umi, kepalanya gak akan pusingkah? Tanya Raihan cemas. Enggak. Jangan khawatir. Jawab Umi Aminah penuh keyakinan. Tentu saja kalimat tak enak badan yang dikatakannya kemarin hanya sebuah alasan untuk menolak keinginan Raihan yang terus-menerus mengajaknya ke rumah Adiputra. Ya sudah. Ayo kalau gitu. Soalnya, Mbok Sumi jam segini biasanya sudah sibuk menyiapkan makanan untuk makan malam, timpal Raihan yang mulai hafal setiap aktivitas di rumah itu. Umi Aminah mengangguk lalu berjalan mengikuti Raihan menuju rumah Adiputra. Lewat jalan belakang agar langsung masuk ke area dapur. Mbak Ayu. Sapa Raihan pada Ayu yang sedang ada di dapur. Menyiapkan berbagai sayuran dan bahan masakan. Ditemani seorang asisten rumah tangga yang lain. Ayu langsung menoleh lalu tersenyum ramah pada Umi Aminah sembari mengangguk pelan. Ini Umi saya. Katanya Umi bersedia, lanjut Raihan. Umi, saya Ayu. Istrinya Mas Davin. Salam kenal ya. Ayu buru-buru menyalami Umi Aminah. Masya Allah, ini ternyata yang namanya Mbak Ayu. Cantik sekali, balas Umi Aminah sembari menerima uluran tangan Ayu.
Masya Allah, Umi bisa saja. Umi juga masih sangat cantik, timpal Ayu hangat. Oh, iya. Maaf sekali lagi ya, Umi. Harusnya Umi jadi tamu di rumah ini. Malah direpotkan, lanjut Ayu tak enak. Gak merasa direpotkan sama sekali. Justru Umi senang kalau bisa bantu-bantu. Gak cuma duduk doang, timpal Umi Aminah. 74. Alhamdulillah. Masalahnya, Mbok Sumi yang biasanya paling jago urusan masak-memasak malah gak enak badan. Sementara saya, belum sanggup kalau masak terlalu banyak. Suka pegel kalau berdiri lama, aku Ayu.